selamat datang di YouTube Lulu. Hari ini berbeda karena hari ini bulan Ramadan, tepatnya hari ke-6. Dan hari ini juga ada bintang tamu, Abi. Ini ayah aku. Nah, hari ini mau temanya di vlog Lulu tuh, di YouTube Lulu belum pernah sih ada tausiah khusus gitu. Nah, kali ini sengaja minta tolong Abi untuk ngasih tausiah di vlog Lulu yang judulnya adalah dahsyatnya bersedekah di bulan Ramadan. Dan ini bakalan ada beberapa part, jadi teman-teman semua stay tune ya sampai akhir, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya sehingga kita bisa mendapat pahala berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan ini. Kita langsung aja, waktu dan tempat. Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, teman-teman El Hasbu yang berbahagia pagi hari ini, saya dengan Lulu berbagi pertemuan. Insya Allah kalau memang nanti Allah redhoi, setiap hari Minggu kita akan ngobrol sharing ya. Pada pagi hari ini kita akan sampaikan beberapa hal mengenai kedatangan Ramadan ini, terutama di hari-hari yang sekarang ini sudah 5 hari kita melakukan Ramadan. Kita sudah kita sudah melakukan puasa dengan kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya. Barangkali kita sudah berapa kali ya, kalau umurnya 17 tahun kira-kira paling lama sudah 10 tahun kita puasa. Merasakan. Ya. Nah, itu sudah dijanjikan sama Allah dan tidak akan berhenti. Ramadan tidak akan berhenti, terus aja. Kenapa Ramadan ini ditunggu-tunggu sama kita semuanya? Karena di bulan ini dikatakan bulan mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan itkun minan nar. Disinilah kebahagiaan orang-orang yang mukmin. Kita di bulan Ramadan ini sangat bahagia. Karena kenapa kita bahagia? Karena di sini ada beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini. Pahalanya diobral, ampunan Allah bertebaran, memenuhi setiap ruangan dan waktu. Kapan aja kita di bulan Ramadan ini, mau malam, siang, ya, apalagi tahajud lainnya, ya, ini beribu-ribu ampunan dan keberkahan yang ada. Maka kita harus menyadari kesempatan ini jangan sampai kita lewatkan. Karena waktunya kita juga tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih hidup atau tidak ada lagi kita tidak ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Maka kita harus betul menyadari betapa kita ini manusia yang berlumuran dosa. Ya, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Tidak kecuali kita harus merasa bahagia akan kedatangan bulan Ramadan ini, karena kesempatan beramal kita akan bertambah, akan betul-betul banyak pahalanya ya. Maka kita di dalam salah satu pertemuan sekarang ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Lulu bahwa di Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan, termasuk salah satunya sedekah. Nah, sedekah ini adalah perbuatan yang sangat baik sekali, karena sedekah ini diganjar dari 10 sampai 700 pahala. Tadi dikatakan sedekahnya berapa aja, boleh-boleh saja sedekah berapa aja, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas kita memberikan sedekah itu. Karena ada kisah terjadi, ada seorang yang mau pergi pengajian, bawa motor, terus punya uang cuma 5.000 rupiah. Nah, mau beli bensin, nanti uang di pengajian nggak punya, maka dia langsung ke pengajian. Sampai di pengajian, Ustadz menyampaikan bahwa kita harus bersedekah. Dia hanya punya uang 5.000, bensinnya juga nggak ada.
sehingga dia sedekahkan pada waktu di tempat pengajian, karena di pengajian itu diharapkan bersedekah begitu dengan ikhlas. Akhirnya uang 5.000 yang ada di kantongnya disedekahkan. Nah, sedangkan dia mau pulang bensinnya nggak punya, maka motornya didorong. Tiba-tiba sedang mendorong motor itu, ada seorang memanggil, "Kenapa kamu motornya didorong?" "Karena nggak ada bensinnya." Maka dikasihlah uang sama temennya 10.000. Tahu-tahu setelah diberikan 10.000 untuk beli bensin, ditambahkan lagi uang itu menjadi 5 juta. Ini makanya diganjar 5.000 menjadi 700 kali lipat. Ini insya Allah kita yang ikhlas beramal di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala-pahala itu. Terutama pahala-pahala ini Allah sudah katakan bahwa Allah itu innallaha ta'ala jawad yuhibbu juda wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yuqarribu safa-safa. Jadi Allah itu Maha Pemberi. Ia mencintai kedermawan serta akhlak yang mulia. Jadi kita kalau orang yang sedekah di bulan Ramadan, maka bisa jadi disebut muslim yang dermawan. Muslim yang sejati adalah muslim yang sering bersedekah. Nah, Allah membenci akhlak yang buruk. Jadi di dalam hal ini kita harus diperhatikan bagaimana kita sedekah supaya sedekah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis dikatakan al-yadul ulya khairum yadis sufla wa yadul ulya min hiya munafaqah wa yadus sufla hiya sa'ilah. Jadi tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tangan di atas itu apa katanya? Hiya munfaqah. Jadi orang yang pemberi. Kalau sufla ialah hiya sa'ilah, orang yang peminta. Selain itu ada seorang yang menjadi dermawan itu ada sifat-sifatnya. Ya. Jika sifat dermawan itu jika didukung dengan tafaqahu fiddin, didukung dengan ilmu agama, mengilmu agama dengan baik sehingga terkumpul sifat-sifat yaitu alim dan juhud, ya, atau jud bukan juhud, jud, ya, atau dermawan, akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna madunya arba'atun nafar," bahwa dunia itu ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis hamba. Yang pertama, abdin rizqullah malan wa ilma. Seorang hamba diberikan harta dan ilmu. Jadi kalau inilah yang paling baik, ya. Wa yasilu fihi rahmah. Ya. Jadi orang yang dermawan itu, orang yang banyak hartanya dan ilmunya, maka lebih baik lagi. Ya. Jadi ada 4 orang yang paling baik itu adalah seorang hamba yang diberikan rezeki yang berkah, yang banyak oleh Allah, serta paham terhadap ilmu agamanya. Ya, kalau kita sedekah tidak paham ilmu agamanya, ya nanti tidak ada faedahnya dan tidak ada pahalanya, ya. Nah, untuk itu kita harus betul-betul memahami ilmu agama. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana keutamaan sedekah, ya, keutamaan sedekah agar sedekah itu bisa bermanfaat kepada kita sekalian. Yang bersedekah dan dia menjanjikan banyak keutamaan. Allah menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Nah, dari sekian banyak, ya, kita harus betul-betul tahu agamanya, bagaimana kita mau sedekah kemana, dalilnya apa, ya, terus apa yang perlu kita lakukan, uangnya dari mana. Ini juga harus bisa kita pahami sama-sama. Nah, di dalam hal ini keutamaan sedekah ada beberapa. Yang pertama, keutamaan sedekah itu
di antara keutamaan sedekah, yang pertama adalah sedekah dapat menghapus dosa. Ya, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'al 'alal nar. Ya. Jadi sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Diampuni dosa kita dengan sebab sedekah. Di sini tentu saja harus disertai taubat atau berdoa dosa-dosa kita minta diampuni, tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang sengaja bermaksiat. Dia maksiat dulu karena ada sedekah, dia sedekah, ya, minta dihapuskan dosanya, minta seperti misalnya korupsi, ya, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim. Dan sebelum melakukan hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelah agar impas. Jadi karena dia berdosa, dia bermaksiat, maka dia lakukanlah sedekah. Nah, ini yang demikian tidak dibenarkan. Jadi jangan lihat, saya mau nggak puasa dulu, nanti kan saya bisa sedekah begitu. Nah, ini juga tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, ya. Jadi Allah mengatakan fa'aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, ya, ini kita harus mengerti. Jadi jangan kita membuat maksiat di tengah bulan Ramadan, ya. Karena bulan Ramadan ini pahala berlipat ganda. Anda sholat diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Tapi kalau Anda maksiat, memang diganjarnya sama dengan ganjaran yang maksiatnya, ya. Nah, yang kedua adalah orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir, di hari kiamat. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan di suatu hari yang ketika tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat ada 7 orang yang dinaungi, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jenis manusia yang mendapat penaungan yaitu orang yang bersedekah. Mau kita masuk masuk surga, aman di jembatan Shiratal Mustaqim, mari banyak sedekah. Ridal tasaddaqu bi sadaqah fahaha hatta la ta'lamu shimaliha wa la tanfiqu yaminiha. Jadi ada seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi itu tadi yang al-yadul ulya khairum minal sufla, ya. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan kepada harta. Ya, ini ada sebagian orang berprasangka sendiri kalau kita sedekah, banyak sedekah, harta kita habis gitu. Maka pendapat ini sangat tidak benar. Jadi setiap apa yang kita sedekahkan, harta yang tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Jadi kita berprinsip bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta, ya. Bukan mengurangi harta, malah hartanya akan ditambah. Yang dimaksud harta di sini adalah harta berkurang. Dijelaskan para ulama menyebutkan bahwa dimaksud di sini mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu harta yang diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Ya, ada kan ada harta yang dihindarkan dari bahaya, misalnya ada musibah kebakaran, ya. Di tengah-tengah kebakaran mungkin rumahnya nggak kebakar, begitu uangnya tidak kebakar, hartanya tidak kebakar. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak, yang tidak ternyata, ya. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan kita. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas
tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Nah, untuk itu kita harus sadari bahwa kalau kita sedekah jangan takut-takut ya. Misalnya begini, kita kan di masjid kita ada ada kotak amalnya ya. Itu kadang-kadang orang carinya duit 2.000-an, 5.000-an untuk sedekah, untuk masuk surga. Sedekahnya 2.000 misalnya ke masjid. Cari uang dari rumah udah dipisahkan, ini 2.000. Takut ngambil sembarangan, kena yang merah begitu, kena yang 100.000. Dia kalau kena 100.000 dia nyesel sekali kalau niatnya hanya seperti itu. Maka kita harus ikhlas, redho bahwa kita ambil saja mana yang kena kita ambil, itu kita sedekahkan. Ya, jadi kalau sedekah ada orang yang tua apa misalnya di pinggir jalan lagi jualan pisang, mikul keranjang, maka kalau bisa jangan ditawar ya. Apalagi orangnya sudah tua ya. Maka sekalian kita niatkan bersedekah ya. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, ini dijelaskan bahwa orang yang bersedekah itu sesungguhnya orang yang baik, laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan dibagi mereka pahala yang banyak. Nah, untuk itu ya, sekali lagi bahwa sedekah itu pahalanya berlipat ganda, apalagi bulan Ramadan ini sampai 700 lipat ganda. Yang kelima, terdapat pintu surga yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Nah, ini diriwayatkan dalam satu hadis, orang yang memberikan penyumbangan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Nanti pada waktu kita setelah dihisab, setelah melalui Shiratal Mustaqim, maka ada yang berbagian sedekah, yang sering bersedekah, yang selalu bersedekah, ada pintunya khusus di surga ya. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu-pintu yang lain, dan ada juga pintu sedekah. Nanti orang yang banyak sedekah, ada pintu khusus masuk ke pintu sedekah di surga tersebut. Mari kita tanamkan sedekah ini betul-betul membuat kita bahagia, tenang, dan nyaman ya. Jangan sampai sedekah itu kita lewatkan bulan ini begitu saja, karena belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita masih ada. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Sedekah, di dalam sedekah ini bukti kebenaran iman kita. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari asidku ya, dari kebenaran iman kita. Kalau kita beriman, kita tahu bahwa sedekah akan diganti, akan dilipat gandakan. Seperti tadi saya ceritakan, seorang datang ke pengajian punya uang 5.000, maka dia dilipat gandakan menjadi 5 juta. Nah, ini karena kita sudah yakin bahwa Allah telah menjanjikan bahwa sedekah itu akan diberikan berlipat ganda. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Semua kita inginnya tidak mau didapat siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah tahapan-tahapan akan memasuki alam barzakh kita. Nah, ini dalam hadis dikatakan, inna shadaqatu litudfi'u an ahliha haril kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Nah, ini jadi kalau nanti disiksa dalam kubur, yang kita sering bersedekah, dia akan datang ke kita di dalam kubur. Nah, ini dengan keyakinan kita bahwa kita ini harus yakin bahwa sedekah itu adalah merupakan amal ibadah kita yang akan membantu kita di liang kubur kita.
Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Nah ini biasanya terjadi di mana-mana, di Arab, di Indonesia terutama, itu banyak sekali memang jual beli itu bisa menjadi goror, ya bisa menjadi batal kalau kita salah melaksanakannya karena tidak tahu dalam segi agamanya. Ya masarat tijar, inna syaitan wa ismun yahdurani baik pasubu bayukum bis sadaqah. Jadi kita disarankan, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Jadi kita kalau ada keuntungan maka segera bayarkan zakatnya juga, ya perdagangan, zakat perdagangan tijarah itu harus ada keluarkan zakatnya, dan jangan membohongi pembeli, ya karena kadang-kadang ada kita nawar dengan pembeli, dia bilang belum dapat untungnya padahal sudah dapat. Itu tidak boleh, bahwa saya pembeliannya aja belum dapat begitu. Katakan aja kalau memang nggak bisa dijual, ya nggak bisa, ya harganya tidak masuk begitu. Oke, kalau nggak punya juga korma, nggak punya air, ya belikan air, seteguk air. Di bulan puasa banyak orang pada berbuka puasa di masjid, buka bersama. Kalau memang kita mampu, ada rezeki, kirimlah ke masjid, kirim ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk buka bersama. Misalnya nggak punya juga, maka keluarkanlah senyum. Kata Lulu tadi, senyum aja dapat ibadah, dapat sedekah. Nah, jangan udah nggak punya ngasih apa-apa, mukanya cemberut, asem, ada orang datang udah asem, ya. Mukanya kita sambut dengan baik, walaupun dia ada maksud tertentu, sambutlah dengan baik, jangan muka asem. Itu dapat ya. dapat pahalanya. Dapat pahalanya, tapi kalau sudah duluan asem duluan, ya ini ya, diragukan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau misalnya nggak bisa juga, berkatalah dengan kata yang baik-baik, ya. Kalimatun thayyibah, ya. Ya mohon maaf, mohon ampun, mohon segala macamnya. Oke. Ke-12, boleh iri kepada orang yang dermawan. Nah kita kayak boleh berlomba-lomba gitu jadinya. Iya. Jangan berlomba-lomba, bukan berlomba. Kita iri kok mereka bisa seperti itu, ya. Mereka bisa sedekah sebesar itu, ya. Nah kita boleh iri, ya seandainya saya punya uang seperti dia, saya juga bisa sedekah, begitu kan boleh, ya. Jangan iri, karena kalau iri kan lain maksudnya, jadi saingan. Dia misalnya 50.000, kita 100 gitu. Nah itu jangan, itu namanya bukannya bukannya iri karena kedermawanan dianya, tetapi kita iri ke terkenal, pengen terkenal jadinya Jumlahnya ya. Jadi kita sedekah, ya punya uang seperti dia, kita juga ingin sedekah. Siapapun kalau uangnya banyak, saya rasa ingin sedekah, ya sedekah. Dan jadi boleh kita melihat dia, waduh ini orang dermawan banget. Ada orang kaya, orang ini juga tidak sedekah, ya karena pelitnya itu, bakhil, ya. Ya jadi udah buntut gasir istilahnya, ya. Ya teman-teman boleh loh nanya-nanya juga kalau ada yang mau ditanya gitu. Nanti aku akan kasih 3 goodie bag buat teman-teman kalau ada yang tanya, ya. Mungkin mau interaksi langsung, ngobrol langsung, nanya-nanya soal sedekah ini. Nah ini sebenarnya kayak masih banyak banget ya Bi ya. Iya. Materinya ini kayaknya bakal ada part 1, part 2. Nah ini kayak aku langsung ke pertanyaan aja ya Bi ya. Iya, oke. Ya ada yang nanya ya. Jadi sebenarnya gini, kalau puasa gini, kita tahu kan tadi keutamaan sedekah tuh banyak banget ya. Nah, tapi kalau lagi puasa gini nih, apa sih yang baiknya, ibadah apa yang diutamain gitu? Karena saking banyaknya nih. Ya, pertama ibadah puasa kita utamakan. Yang terutama bagi perempuan, ya. Perempuan itu ibadah puasanya harus betul-betul dipahami, jangan nanti misalnya begini, kemarin karena haid, ya, jadi tidak puasa, tetapi sampai puasa sekarang belum juga diganti puasanya. Nah itu juga harus dipelajari, jangan sampai
puasanya nanti nggak diterima ya, karena kita lalai bahwa kita sudah hutang tahu 1 tahun, nggak ganti lagi 1 tahun, nanti double itu gantinya. Nah untuk itu yang diutamakan sekarang puasa ya, terus kalau memang punya harta walaupun sedikit disedekahkan nggak jadi masalah ya, paling tidak akan dikatakan tadi 1 korma ya, 1 korma atau seteguk air. Nah, kalau nggak punya juga ya senyum-senyum aja ya, tapi jangan terlalu banyak senyum-senyum nanti dibilang orang anu lagi. Kenapa ini orang gitu ya? Iya, kenapa ini orang? Kenapa ini orang? Nah, kalau diutamakan pertama itu ya, sholat wajibnya jangan ditinggal ya. Terus sholat malamnya ya, sholat taraweh, sholat malam. Yang paling ini sholat puasa harus betul-betul tepat waktu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang sudah itu lengkap ya, dan belum lengkap misalnya dari sekarang ya bertobat lah ya, taubat, sholat taubat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus nanti kita perhatikan itu apa yang pernah kita tinggal dahulunya, maksiat kita ya. Oke, ada lagi Ya, diperbaiki. Oh, intinya dari ya mumpung Ramadan ya puasanya nih yang benar gitu, Ya. sholatnya apalagi Iya. sholatnya. Terus kalau ada rezeki baru nanti sedekah gitu ya, kalau ada rezeki. Terus ya nah sedekah ini harus bentuk uang aja atau bisa kayak sekarang sih kita lagi pandemi gini udah nggak ada buka puasa bersama kan ya, cuma boleh nggak sih selain uang apa kasih tajil atau sedekah yang lain juga? Boleh, sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya harta gitu ya. Yang jelas perbuatan-perbuatan baik kita, misalnya di jalan aja ya, kalau kita lagi jalan ada paku, ada itu duri, itu juga sedekah, kita singkirkan itu. Atau kita nggak punya apa-apa ya itu tadi kalimatut thayyibah, kata-kata baik, misalnya mendoakan sehat walafiat ya. Nah, bukannya hanya mengirim takjil, bukan hanya itu, bukan masalah uang, tapi silakan saja bisa dengan macam-macam kebaikan ya. Jadi bukan hanya uang dan harta. Ya, jadi apa aja ya bisa ya sebenarnya. Bisa. Mungkin bagi-bagi baju ya. Ya, ada baju yang sudah 40 hari nggak dipakai, boleh kasih Ya, orang. katanya dihisap tuh benar. Iya. Makanya harus dikurang-kurangin ya. Kurangin. Yang bajunya banyak, apalagi yang tasnya banyak, sepatunya 40 hari. Iya, diberikan. Berarti harus dihitung ya. Iya. Ini baju ini udah berapa hari Udah berapa hari nggak dipakai? dipakai. Oh, itu bisa disedekahkan. Jadi nggak harus bentuk uang ya teman-teman semua. Ada makanan, ada juga mungkin baju-baju. Kan apalagi ada musibah-musibah sekarang ini, ada kebakaran, rumahnya nggak ada, pakaiannya nggak ada, bisa disedekahkan kepada mereka. Iya, mumpung Ramadan juga ya, Iya, jadi berlipat pahalanya lah. lipat-lipat ganda. Nah, sekarang gini, iya deh kita udah kita udah tahu lah misalnya gimana cara bersedekah gitu, cara apa aja gitu. Terus langsung nih ya nanti lihat-lihat di rumah ada apa punyanya. Terus, nah cuma ngajarin anak-anak tuh misalnya kayak Razan nih kita ngajarin Razan untuk bersedekah tuh gimana sih dari kecil harus ditanamin gitu, kayak kita ngajarin sholat gitu. Ya, jadi kalau mau mendidik anak-anak yang masih di bawah umur atau TK ya, itu sebaiknya contoh dari orang tuanya. Jadi orang tuanya harus memberikan contoh yang baik. Misalnya kalau contohnya sedekah, kalau ketika ada orang yang datang ke rumah, ada meminta bantuan, paling tidak dia disuruh memberikan, gitu, didampingi, tolong diberikan. Jadi itu pelajaran yang paling baik, itu dakwah bilhal, berarti pelaksanaan dengan melakukan contoh langsung ya, memberikan sedekah, memberikan misalnya kalau dulu sholat Jumat pada anak-anak dikasih uang, nih mau sholat Jumat, di uangnya ntar masukin ke kotak gitu. Itu juga suatu ajaran baik. Nah, sedangkan anak-anak kecil ini kita contohkan ya kepribadian kita sebagai orang tuanya dengan pribadi yang akhlakul karimahnya.
Oke, nah itu tuh penting banget karena kita kepengennya anak apa sih dididik dari kecil ya. Cuma ya kadang kita nuntutnya anaknya nih. Iya. Nih kamu sedekah dong, kamu baik dong, kamu sholat dong. Kitanya sendiri kadang nggak ngaca gitu ya kan. Iya, banyak itu seperti itu. Misalnya sekarang kalau kita ke masjid, anak-anaknya pada ke masjid, bapaknya pada nggak ke masjid. Akhirnya membuat membuat bising di masjid, mengganggu orang-orang yang mau khusus sholatnya. Harusnya didampingin tetap gitu. Harusnya orang tuanya mendampingi ke masjid, ya, ajak anaknya, jangan anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Iya, jadi banyak banget cara-cara bersedekah. Sebenarnya ini ilmu sedekah kayak banyak banget ya, masih panjang Masih banget. banyak. Masih panjang. Ini Tadi kan sudah kita jelaskan ratusan hadis yang membahas tentang ratusan dalil membahas tentang sedekah. Itu banyak sekali cabang-cabangnya. Ya, termasuk yang paling kecil itu tadi senyum kebaikan, ya, kata-kata thayyibah, kata-kata yang paling baik. dari Neng Herni, yaitu Pak tadi, jika harta warisan disedekahkan, sedangkan masih banyak keluarga yang masih susah, bagaimana hukumnya? Iya, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa harta waris itu selesaikan dulu orang tua kita ada utangnya atau tidak. Ya, kalau sudah tidak ada utangnya, dibagi dulu, ya, dibagi dulu kepada ahli warisnya. Ya. Setelah itu masing-masing ada kesepakatan, misalnya apa kita mau sedekahkan dulu, seberapa sedekahnya, jangan semuanya harta warisnya disedekahkan habis, Itu karena keluarga masih ada yang susah ya, gitu. jadi sedekah kira-kira berapa, ya, tidak semuanya harus disedekahkan hartanya, bisa untuk ahli warisnya. Ya, ahli warisnya sesuai aturan Islam, laki-laki itu dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Nah, jadi di situ harus betul-betul dilihatlah tadi, kalau yang susah ya kita harus betul-betul dijaga supaya keluarga kita. Jadi Mbak Erni udah dapet ya jawabannya. Baiknya memang dari harta waris itu dikelirkan dulu ya, dikelirkan dulu, terus dicek dulu apakah yang meninggalkan warisannya ada hutang atau tidak, terus dibagi hak-haknya masing-masing dulu gitu kan ya, baru bisa disedekahkan gitu sih, mungkin sesuai dengan keputusan bersama gitu ya. Mbak Neng Herni, makasih udah nanya. Nanti DM ya, alamat, nomor telepon, nanti aku akan kasih goodie bag dari Wardah gitu. Wah, seru banget nih, gak kerasa tadi kita mulainya harusnya jam 11, tapi tadi kita mulai lebih awal karena ngelihat nanti waktu zuhur jam 11.56. Jadi kalau bisa sebelum zuhur kita udah siap-siap mau sholat zuhur gitu. Iya, teman-teman, seru banget ya, ternyata banyak banget manfaat sedekah, dan ini sebenarnya masih banyak banget lagi. Mungkin kita akan lanjutkan di part 2 nanti di hari Minggu. Yang mungkin punya pertanyaan yang belum kejawab bisa dicatat, nanti kita akan live lagi di hari Minggu. Nantikan, pokoknya insya Allah ya Pak, kita usahain setiap minggu kita bakal live. Demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Amin. Diberikan kesehatan, Amin. diberikan keberkahan, Amin. diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan keberkahan selalu mendampingi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Abi ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan minggu depan ada waktu free lagi buat kita ngobrol lagi. Kalau ada teman-teman yang mau tanya jawab habis nonton ini, langsung aja isi di komen ya. Nanti insya Allah kita akan coba jawab di video selanjutnya gitu. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mudah-mudahan juga dari video-video ini ada manfaat yang bisa diambil dan kita bisa ngelakuin apa yang udah tadi Abi sharing soal sedekah ini, berburu pahala di bulan Ramadan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.